Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam mencari firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami mohon sekali lagi supaya Engkau hadir di sini, di gereja maupun di rumah setiap peserta, dan memimpin mengarahkan kami, memberkati kami di dalam acara firman ini. Tolong hamba menyampaikan firman, berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata. Kami titipkan seluruh persiapan khotbahnya dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri ubahkan, tambahi, kurangi, dan semikian rupa sehingga setiap kata yang dia ucapkan betul-betul datang dari Tuhan sendiri. Dan semua bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kiranya Engkau lengkapi dan bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu. Karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan Tuhan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan kesegaran, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan, sehingga kami betul-betul bukan hanya menjadi pendengar atau pengerti firman, tapi menjadi pelaku dan penanggap firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Kami sadar setan pasti bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaan serangannya di dalam bentuk apapun. Dan sekali lagi kami titipkan wifi dan sebagainya, supaya tidak ada gangguan pada siapapun dalam sepanjang acara firman, bahkan dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan seri kita surat Yudas, dan masih tetap dengan tema kehidupan nabi-nabi palsu. Ini sajian yang ketiga, dan teksnya juga masih sama, Yudas 8-13, dan ini juga sajian yang ketiga. Kita baca sekali lagi ayatnya, Yudas 8 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-13. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghadap engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tidak berair, yang berlalu di tiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantu dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Saudara, kita sudah membahas pada sesi pertama itu ayat 8 dan ayat 10 tentang nabi-nabi palsu itu, cara mereka dengan berani menghujat dan sebagainya. Lalu dalam sesi yang kedua kita membandingkan mereka dengan Mikael yang ya bertengkar dengan iblis pun tidak berani menghakimi dengan kata-kata hujatan. Dan sekarang kita lanjutkan dengan poin yang ketiga ya. Kita akan membahas ayat yang ke-11. Kita baca sekali lagi. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Dan ada 3 orang yang tergolong jahat yang disebutkan di sini.
yaitu Kain, Bileam, dan Korah. Tapi sebelum kita membahas ketiga orang ini, kita pertama-tama membahas bagian awal dari ayat 11 ini. Kata-kata celakalah mereka. Saudara, hal yang pertama, mengecam orang salah seperti ini, yang juga dilakukan oleh semua rasul dan nabi, dan bahkan Yesus sendiri, tidaklah bertentangan dengan larangan menghakimi di dalam Matius 7, 1-5. Terlalu banyak orang-orang Kristen yang tidak pernah belajar dengan baik, menggunakan Matius 7 ayat 1-5 ini untuk menyalahkan atau menegur orang yang menyalahkan orang lain, padahal orang lain itu memang salah dan patut disalahkan. Mari kita baca Matius 7, 1-5 ini ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saya kira sudah pernah saya khotbahkan ini, saudara bisa cari waktunya. Bagaimana menafsirkan ayat ini dengan benar, sehingga jangan sampai diartikan kita tidak boleh menyalahkan orang sama sekali. Itu sama sekali tidak masuk akal penafsirannya, karena Yesus sendiri seringkali menyalahkan orang. Demikian juga Paulus dan rasul-rasul yang lain, penulis-penulis Alkitab yang lain, dan nabi-nabi dan sebagainya, Yohanes Pembaptis, seringkali memaki-maki kasarnya orang-orang lain karena kesalahan mereka, dan mereka tidak mungkin salah. Lalu mengapa ini ditafsirkan menentang itu? Sekarang ayat 2, saudara, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata pada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya saudara, memang dalam kasus-kasus tertentu menghakimi ini dilarang. Ya, kalau memang motivasinya itu menghancurkan orang, kalau motivasinya itu sama sekali tidak ada kasih, juga kalau menghakiminya itu baru melihat sedikit sudah memberikan vonis, ya, padahal belum tahu duduk perkaranya dengan jelas. Ada banyak memang hal-hal yang memang dilarang oleh ayat ini, tapi jelas tidak bisa diartikan sama sekali tidak boleh menyalahkan orang, mengecam orang, dan sebagainya. Mari kita membandingkan Matius 7 ayat 1-5 ini dengan Yohanes 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Nah ini ya, bagian awalnya ini kalau baru lihat dikit, belum tahu apa-apa, belum tahu kedudukannya, semua sudah jelas, sudah memberikan kecaman. Nah itu yang tidak diizinkan. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Saudara, kata-kata tetapi hakimilah dengan adil ini bahkan suatu perintah, saudara ya. Yang memang mungkin yang ditekankan adalah adilnya, tapi jelas hakimilah itu tidak bisa dihindarkan, itu mengizinkan kita dalam kasus-kasus tertentu dan dengan sikap-sikap tertentu menghakimi orang. Kalau orang itu memang salah, kalau orang itu memang berdosa, dan itu sudah kita lihat bukan cuma dari luarnya saja, kita tahu faktanya, kita tahu ayatnya yang bertentangan dengan dia, dan kita mengatakan dia salah, atau dia sesat, dia berdosa, dan sebagainya. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi saudara, hakimilah dengan adil. Dengan adilnya juga perlu ditekankan ya. Kalau kita menghakimi antara orang kaya dan orang miskin, seringkali kita membenarkan yang kaya, karena lebih baik dekat dengan orang kaya daripada dekat dengan orang miskin. Seringkali orang miskin disalahkan padahal mereka tidak salah. Ini termasuk di dalam pengadilan. Ya, di dalam pengadilan seringkali orang miskinnya yang disalahkan, padahal mereka tidak salah. Yang dibenarkan selalu adalah orang yang kaya yang bisa membayar banyak. Tapi saudara, kadang-kadang sebaliknya juga terjadi. Orang miskin itu yang selalu dibela, dan orang yang kaya selalu disalahkan. Coba saudara, kalau saudara misalnya naik mobil yang tabrakan dengan sepeda motor, dan lalu masuk urusan polisi. Coba lihat ya,
Nggak peduli saudara salah atau dia yang salah, nggak mau tahu. Pasti yang punya mobil yang disalahkan. Karena mereka kepingin duit daripada yang punya mobil. Yang naik motor nggak terlalu bisa diharapkan memberikan duit banyak. Jadi akhirnya mereka lebih baik membela yang miskin, yang naik motor. Apalagi kalau mobil tabrakan sama bemo gitu ya. Atau pokoknya dengan beca, dengan apa saja yang murah-murah ya, maka yang dibela seringkali adalah yang miskin. Ini bukan menghakimi dengan adil. Menghakimi dengan adil itu tidak peduli siapa kaya, siapa miskin, siapa berpangkat, siapa tidak berpangkat. Tetapi kita melihat duduk persoalannya dengan baik dan menghakimi sesuai dengan fakta. Dibandingkan dengan Alkitab dan sebagainya, dan kita menghakimi siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi yang jelas, saudara, seluruh teks ini mengatakan boleh menghakimi dalam kasus-kasus tertentu, tapi harus menghakimi dengan adil. Nah, jadi hati-hati dengan Matius 7 ayat 1-5 tadi, tidak sembarangan menerapkan itu kepada setiap orang yang menyalahkan orang lain. Di Facebook saya sudah muak melihat hal seperti itu, karena terlalu banyak orang yang begitu bodoh. Selalu kalau orang menyalahkan orang lain, menganggap nabi palsu, menganggap sesat, suatu gereja dan sebagainya, dikatakan jangan menghakimi dan sebagainya. Mestinya mereka yang belajar Alkitab lebih banyak untuk tahu. Dan ingat, pada waktu mereka mengatakan jangan menghakimi, mereka sendiri sudah menghakimi. Ya enggak? Jadi kalau saya misalnya mengatakan orang itu sesat, lalu orang bilang jangan menghakimi. Lalu pada waktu dia mengatakan jangan menghakimi, dia sudah menghakimi saya. Bok moco gitu ya. Bercerminlah. Dengan mengatakan jangan menghakimi, kamu sudah menghakimi. Jadi hati-hati dengan ayat ini supaya tidak menggunakan secara salah. Karena sudah kita masuk dalam poin yang kedua. Tujuan Yudas di sini adalah mengingatkan mereka nasib apa yang menanti mereka, dan juga supaya orang lain tidak mengikuti kesalahan mereka. Jadi dia mengatakan celakalah itu nasib mereka nanti. Tidak peduli sekarang itu mereka enak, tapi nanti itu celakalah engkau. Jadi ini suatu peringatan, jangan main-main, kamu sekarang enak, tapi nanti kamu celaka. Dan ini juga suatu peringatan yang ditujukan kepada orang-orang lain, supaya orang lain tidak mengikuti kesalahan mereka. Kok enak ya itu? Salah tapi makmur, aku ikut ah. Maka dikatakan celakalah mereka. Mereka bahkan celaka, kamu mau ikut. Jangan begitu bodoh. Biarpun sekarang mereka kelihatan enak, tapi mereka bakal celaka. Jangan ikuti mereka. Sekarang kita masuk dalam poin B, saudara. Yudas lalu memberikan 3 contoh. Yaitu 3 orang yang tadi sudah saya sebutkan, Kain, Bileam, dan Korah. Saudara, pertama kita lihat Kain di dalam ayat yang ke-11 bagian A. Ceritanya sebetulnya ada dalam Kejadian pasal 4. Nanti kita baca sedikit tapi tidak semua ya. Poin A sudah kesalahan dari Kain. Ini macam-macam sebetulnya ya. Dimulai dengan mempersembahkan korban tanpa iman. Nah, adiknya mempersembahkan korban dengan iman. Makanya persembahan dia ditolak, persembahan adiknya diterima. Jangan tanya bagaimana mereka tahu ditolak atau diterima. Seringkali digambarkan asapnya persembahannya Habil itu naik ke atas, asapnya persembahannya Kain mabur-mabur dan karu-karuan menunjukkan ditolak. Itu tidak pernah ada dalam Alkitab ya. Jadi kita tidak tahu sebetulnya bagaimana caranya Tuhan menunjukkan kepada mereka bahwa persembahan yang satu diterima, persembahan yang satunya ditolak. Tapi yang jelas itu dikatakan oleh Alkitab. Persembahan Kain ditolak, persembahan Habil diterima. Dan itu membuat dia itu menjadi iri hati. Mestinya waktu dia tahu persembahan dia ditolak dan persembahan adiknya diterima, yang dia lakukan adalah introspeksi. Mengapa persembahanku ditolak?
Apa salahnya aku? Lalu memperbaiki diri supaya persembahannya diterima. Tapi yang terjadi dengan orang ini bukan itu. Dia menjadi iri hati. Iri hati lalu dilanjutkan menjadi marah. Ini sesuatu yang gandeng ya. Dosa satu gandeng dosa yang lain. Pertama-tama mempersembahkan tanpa iman. Lalu melihat orang lain diterima, iri hatinya muncul. Iri hati gandeng marah, marah gandeng selanjutnya pembunuhan dan sebagainya. Juga dia tidak peduli teguran Allah. Pada waktu dia marah, Allah tahu apa yang bakal dia lakukan tentu saja. Dan Allah menegur dia. Tapi tidak digubris sama sekali. Dia membunuh orang benar. Padahal orang benar itu adalah satu-satunya adiknya dia waktu itu ya. Belum dikatakan Adam dan Hawa punya anak yang lain. Baru dikatakan tentang hal itu di dalam Kejadian pasal yang ke-5. Tapi dalam Kejadian pasal 4, boleh dikatakan dunia ini dihuni oleh cuma 4 orang. Adam, Hawa, Kain, Habil. Tetapi dunia ini tidak cukup menampung 2 saudara, di mana yang satu iri hati kepada yang lain. Hanya menampung 4 orang atau 2 saudara, tidak cukup dunia ini. Karena yang satu akhirnya membunuh yang lain, dan itu dilakukan dengan kejam. Ayatnya ada di sini, kita akan baca. Pertama ceritanya sendiri dalam Kejadian pasal 4 ya. Kita baca sebagian saja. Kejadian pasal 4 ayat 3-8. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Ya, dari sini sebetulnya sudah kelihatan. Habil itu waktu mempersembahkan korban, pertama dikatakan dia itu mempersembahkan binatang ya, yang tentu saja disembelih. Tapi Kain mempersembahkan hasil tanah. Apakah hasil tanah untuk buah-buahan atau sayur-sayuran atau apapun, tidak tahu saya. Tapi yang jelas tidak ada darah. Apakah memang mereka saat itu sudah tahu? Bisa sekali sudah tahu. Bisa sekali sudah diberitahukan oleh Tuhan. Hanya tidak pernah dicatat di dalam Alkitab. Sejak Adam dan Hawa mungkin sudah diberitahu. Tapi Kain mempersembahkan hasil tanah tanpa ada darah. Selalu dibutuhkan darah kalau memberikan korban kepada Tuhan. Juga hal yang kedua yang bisa kita lihat di sini, saudara. Habil itu mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Ya, ini lemak-lemak ini jangan ditinjau dari sudut kesehatan ya. Wah, ini kolesterol ini, jangan makanya buruk ini. Saudara, dalam satu persembahan, lemak-lemaknya itu menunjukkan binatangnya gemuk. Dan juga dikatakan anak sulung dari kambing dombanya. Jadi dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Gemuk, banyak lemaknya, lemak-lemaknya diberikan. Tapi Kain tidak ada diberikan penjelasan apa-apa. Sudah hasil tanah tanpa darah. Dan dikatakan bahwa hasil tanah itu yang terbaik. Atau apapun, tidak ada apapun. Jadi dari ayat 3 dan 4 ini saja sudah ada perbedaan. Yang satu memberikan persembahan yang terbaik. Yang satu memberikan persembahan asal-asalan. Saudara, dalam acara persembahan, kalau saudara memberikan persembahan, saudara termasuk seperti Kain atau termasuk seperti Habil. Asal memberi atau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ingat, Kristus sudah memberikan nyawanya bagi kita. Baru saja kita rayakan dan sebagainya, sehingga seharusnya kita membalas dengan memberikan yang terbaik kepada dia, bahkan memberikan diri kita sendiri. Nah, perbedaan antara persembahan Kain dan Habil itu menyebabkan munculnya kalimat ini. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Saudara, kalau orangnya diterima, maka persembahannya diterima. Kalau orangnya sudah ditolak, maka korban persembahannya juga ditolak. Perhatikan itu ya. Didahulukan orangnya dulu ya. Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu.
Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Habel beriman, maka dia diterima. Maka persembahannya juga diterima. Kain tidak beriman, dia sudah tidak diterima dulu. Maka persembahannya tidak diterima juga. Orang yang tidak beriman, orang yang tidak diterima oleh Tuhan, mau memberikan berapapun tidak ada gunanya, Tuhan tidak akan gubris. Memang kalau sudah berikan ke gereja-gereja, tidak bisa tahu. Diberikan ke gereja, apalagi ditransfer atau dimasukkan kantong kolektor, ya gereja ya terima saja. Gereja tidak bisa membedakan. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu orang yang memberikan ini bagaimana, orang yang dia terima atau tidak dia terima. Dan tidak peduli seberapa besar persembahan yang saudara berikan. Kalau saudara adalah orang yang tidak diterima Tuhan, maka persembahan saudara juga tidak diterima Tuhan. Diterima oleh gereja, tidak berarti diterima oleh Tuhan. Tuhannya tidak menerima, berarti itu tidak dianggap sebagai perbuatan baik. Dan saudara juga tidak dibalas atau diberkati atau apapun dengan memberikan persembahan seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau saudara orang yang diterima oleh Tuhan, orang yang beriman, maka persembahan saudara juga pasti akan diterima. Tapi itu pun nanti mungkin ada tingkat-tingkatnya. Orang beriman dan orang beriman itu beda-beda. Ada yang memberi ya tanpa ada pengorbanan, betul ya. Tapi ada yang memberi mati-matian dengan pengorbanan. Maka itu tentu saja berbeda. Tapi semua orang yang benar, persembahannya akan diterima oleh Tuhan. Kalau saudara orang tidak benar, persembahan saudara tidak akan diterima. Nah ini lalu menyebabkan terjadinya selanjutnya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Dia iri hati, lalu menjadi marah. Dan kalau marah, ya mukanya pasti tidak mungkin berseri-seri gitu ya. Marah dan muka berseri-seri itu tidak cocok sama sekali. Mukanya muram. Lalu ada teguran dari Tuhan saudara dalam ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Pertanyaan ini jelas harus dijawab dengan jawaban ya. Kalau saudara berbuat baik, muka saudara akan berseri-seri. Berbuat baik itu akan menyenangkan saudara. Tapi berbuat dosa akan membuat guilty feeling, perasaan berdosa, perasaan bersalah, sehingga menyebabkan tidak mungkin bisa berseri-seri. Selanjutnya, dikatakan oleh Tuhan, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, tidak dikatakan berbuat buruk ya, hanya dikatakan tidak berbuat baik. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi saudara, ini khususnya masa liburan ini ya. Tidak berbuat baik. Itu sesuatu yang sudah membahayakan. Karena pada waktu kita tidak berbuat baik, padahal ada waktu dan ada kesempatan berbuat baik. Kita tidak berbuat baik, maka dosa itu sudah mengintip di depan pintu dan dia sangat menggoda engkau. Saya perhatikan Raja Daud ya. Kenapa dan kapan dan dalam sikon apa dia jatuh dalam perzinahan dengan Bathsheba. Masa itu masa perang. Dan Daud seharusnya sebagai raja juga ikut maju perang. Tapi dia tidak tahu kenapa, santai-santai di rumah. Bangun agak siang atau agak sore. Lalu dia dari istananya melihat seorang perempuan sedang mandi. Jadi tidak berbuat baik. Seharusnya perang, tidak perang. Bisa berbuat baik yang lain, tidak berbuat baik yang lain, tidur. Jalan-jalan di atas istananya. Lalu godaannya muncul. Melihat seorang perempuan sedang mandi. Dan akhirnya dia jatuh dalam perzinahan. Jadi saudara, tidak berbuat baik. Itu sudah sesuatu sikon yang membahayakan kita. Harus berusaha untuk setiap saat berusaha berbuat baik. Apakah itu nolong orang atau nginjili orang atau apa saja.
Tapi pokoknya mengusahakan suatu perbuatan baik. Ini teguran Tuhan dalam ayat 6 dan ayat 7 ya. Tetapi tidak digubris sama sekali. Kita lihat ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ada penekanan ya. Kata Kain kepada Habel adiknya. Disebutkan adik. Ini bukan orang lain. Tidak ada orang lain pada saat itu. Cuma satu keluarga, 2 orang tua dan 2 anak. Dan disebutkan adiknya, tapi dia berkata, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Betul-betul sesuatu yang tidak masuk akal ya. Bagaimana mungkin orang bisa membunuh seseorang hanya karena iri hati model semacam demikian? Apalagi kakak dengan adik. Entah dipukul dengan batu atau dengan apapun. Pokoknya adiknya dipukul. Mungkin dipukul belum mati, tapi lalu dibunuh. Dibunuh dengan dicekek, atau dipukuli lagi dengan batu lagi, saya tidak tahu. Tapi pokoknya dipukul dulu, mungkin pingsan, lalu akhirnya dibunuh. Di sini kita melihat bahaya dosa yang gandeng dosa lain. Dan makin lama gandeng dosa yang makin berat. Dari persembahan yang tidak karu-karuan, lalu menjadi iri hati, lalu menjadi marah, panas. Dikasih firman Tuhan, tidak digubris, dosa lagi sudah. Lalu ajak adiknya pergi ke padang, lalu dipukul, lalu dibunuh. Itu adalah bukan hal yang jarang. Kalau seorang saudara membunuh saudara kandungnya. Dulu ada satu jemaat yang dimakan duitnya oleh kakak kandungnya sendiri ratusan juta. Waktu itu besar sekali uang ratusan juta. Tidak ngerti bagaimana kerjasama mereka. Adiknya yang bagian utang bank. Nah, dia utang bank atas nama dia. Nah, kakaknya yang menjalankan ya apapun dagangannya itu. Jadi kakaknya yang pegang duit. Dimakan. Adiknya yang nanggung utang di bank karena utang di bank atas nama dia. Bagaimana saudara bisa seperti itu? Mungkin sekali, hampir bisa dipastikan salah pendidikan dari orang tua jelas ada. Kalau pendidikannya benar, rasa-rasanya tidak mungkin kakak dan adik sampai seperti itu. Di sini mungkin juga seperti itu. Adam dan Hawa tidak pernah punya anak, tidak tahu caranya didik atau gimana. Saya tidak ngerti saudara. Pokoknya pasti ada sesuatu yang salah sampai saudara membunuh saudara. Tapi memang itu bisa terjadi. Sekarang sudah kita lanjutkan ayat-ayat yang lain berkenaan dengan Kain ya. Kain dan Habel ya. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, perhatikan ya, Habel dikatakan karena iman. Jadi Habelnya beriman. Telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Saudara, orang beriman itu selalu memberikan persembahan yang lebih baik daripada orang yang tidak beriman. Jadi kalau kita bisa kalah persembahannya sama orang-orang dari gereja-gereja yang sesat seperti Saksi Yehova dan sebagainya, kita seharusnya malu tidak karu-karuan. Orang-orang gereja sesat bisa berkobar-kobar untuk gerejanya dan bisa memberikan banyak. Orang agama lain bisa memberikan persembahan besar untuk gerejanya, tapi bukan gerejanya, untuk tempat ibadahnya pokoknya. Tapi kita memberikan kepada gereja rasanya pelitnya bukan main.
Ya saudara, ini sesuatu yang perlu ditekankan karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan kepada akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Memang ini dia mati, dia berbicara, bukan maksudnya mayatnya atau darahnya bisa berteriak. Tapi Allah melihat, maka dibuat penggambaran darahnya berteriak dan sebagainya. Tapi saudara, jelas ayat ini menekankan bahwa Habelnya itu beriman. Habelnya beriman, Kainnya tidak. Itu yang nomor satu membedakan dua adik kakak ini. Kalau kita melihat tindakan moral orang beriman dan orang tidak beriman, seringkali kita tidak bisa melihat perbedaannya. Karena ada orang-orang yang sangat pintar untuk munafik. Tapi saudara, di hadapan Tuhan, beriman dan tidak beriman, itu ada batasan yang luar biasa kerasnya. Termasuk yang mana? Hanya sekedar pergi ke gereja, hanya sekedar dibaptis, hanya sekedar melayani Tuhan, atau saudara sungguh-sungguh beriman seperti Habel. Sekarang kita lanjutkan dengan teks selanjutnya, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kain dikatakan berasal dari si jahat, tentu saja setan maksudnya, dan yang membunuh adiknya. Dan apa sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat. Berarti kan segala perbuatannya jahat. Segala. Orang tidak beriman memang segala perbuatannya jahat. Tidak peduli dia nolong orang, tidak peduli dia berbuat apa yang menurut masyarakat baik di hadapan Allah. Kalau dia tidak punya iman, segala perbuatannya jahat. Total depravity, total inability, kejahatan total atau ketidakmampuan total berlaku dalam hal orang yang belum percaya. Apapun yang dilakukan itu jahat, apapun yang dilakukan itu bejat. Dia sama sekali tidak mampu untuk berbuat baik, satu pun tidak ada. Nah, perbuatan adiknya, karena adiknya beriman, itu benar. Bahkan kalau dia ada dosa, dosanya ditutup oleh penebusan Kristus. Memang penebusan Kristus masih jauh, tapi sudah jelas berlaku surut untuk semua orang beriman zaman perjanjian lama. Karena kalau tidak, maka tidak ada pengampunan dosa untuk mereka. Sekarang saya lanjutkan dengan poin B, saudara. Pulpit Commentary mengatakan, ia yang tidak peduli bagaimana ia melayani Allah, juga tidak akan peduli bagaimana ia memperlakukan saudaranya. Kain mulai dengan korban dan mengakhirinya dengan pembunuhan. Jadi memberikan korban kepada Tuhan dianggap sebagai suatu pelayanan. Dia tidak peduli bagaimana caranya dia melayani Allah. Melayani yang asal-asalan. Maka dia juga tidak akan peduli bagaimana dia memperlakukan saudaranya. Jadi saudara, hati-hati dengan orang yang tidak peduli bagaimana dia melayani Allah. Melayani asal-asalan. Melayani dengan tekankan dapat duit berapa. Justru yang berbahaya adalah orang yang berkarunia, saudara. Orang yang berkarunia khotbah itu mempersiapkan hanya 50 menit, dia bisa berkhotbah dengan kelihatannya bagus secara sekuler, dilihat itu bagus. Tapi dilihat secara rohani dan dilihat dari mata Tuhan, kamu tidak khotbah. Ini perlu dipikirkan oleh semua hamba Tuhan. Justru kalau saudara berkarunia, justru harus mati-matian mempersiapkan khotbahnya.
dan memberitakannya juga dengan sebaik mungkin dan berdoa untuk hal itu. Kali-kali ada pengkhotbah yang mati-matian khotbah, banyak khotbah, hujan pun khotbah, dan orang memuji itu. Saya kira yang lebih Tuhan lihat adalah bukan bagaimana giatnya dia di dalam berkhotbah, tapi bagaimana giatnya dia di dalam belajar, mempersiapkan khotbahnya itu. Kalau giat dan kelihatan bagus karena dia berkarunia, dia sebetulnya tidak punya jasa apapun, bahkan dosa tuh. Pelayanan asal-asalan itu dosa, saudara ya. Saudara jadi chairman, saya jadi guru sekolah minggu, saya jadi pengkhotbah, pelayanan apapun yang saya lakukan asal-asalan, atau pelayan cuma begini, atau cuma melayani anak kecil. Saudara, jangan main-main dengan pelayanan apapun. Layani mati-matian. Dan cara sudah melayani itu, mati-matian atau asal-asalan, itu akan menunjukkan bagaimana saudara akan memperlakukan saudaranya. Jadi kalau kita lihat orang yang pelayanan asal-asalan, wah ini sikapnya terhadap kita itu tidak akan terlalu baik. Mungkin di luarnya kelihatan baik, tapi di dalamnya tidak akan kelihatan baik. Tapi kalau dia melayani Tuhan dengan mati-matian, menunjukkan dia sungguh-sungguh beriman, dia akan memperlakukan saudara seimannya, saudara sesama manusianya juga dengan baik. Kain mulai dengan korban yang buruk dan mengakhirinya dengan pembunuhan. Kalau saudara memberikan korban juga asal-asalan, maka saudara akan berakhir dengan tindakan yang buruk juga. Bahkan lebih buruk. Sekarang kita masuk dalam poin C. Kain dipakai sebagai contoh karena ia adalah orang pertama yang keluar dari gereja yang benar. Ya, memang keluarga itu harus disebut gereja ya. Mau tidak disebut gereja, disebut apa? Gereja yang paling awal hanya 4 orang. Adam, Hawa, Kain, Habil. Dan dia keluar dari gereja yang benar. Tertullian, seorang bapak gereja abad ketiga, kalau saya tidak salah, menganggap bahwa Kain adalah keturunan ular. Bandingkan Kejadian 3:15 yang memulai penganiayaan terhadap orang benar. Coba kita lihat Kejadian 3:15 ya. Ini Injil yang pertama sebetulnya. Ini dikatakan oleh Tuhan kepada ular atau kepada setan betulnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi saudara, antara keturunan Hawa dan keturunan setan. Keturunan setan ini orang-orang yang tidak percaya, dan keturunan Hawa ini Yesus, orang-orang percaya dan sebagainya, ini akan konflik. Dan ini konflik yang pertama katanya Tertullian. Kain menganiaya Habil, bahkan membunuh Habil. Dan ini akan berlangsung terus. Keturunan ular akan menganiaya keturunan dari orang benar. Jadi jangan heran kalau saya jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Lalu ada orang bahkan Kristen KTP, sekte-sekte, atau orang agama lain yang menganiaya saudara karena saudara beriman. Tidak nyalai dia apapun, saudara bisa dianiaya. Jangan terlalu heran karena ini akan terus jalan sampai akhir zaman. Sekarang kita masuk dalam pembahasan orang kedua.
Kita selesai dengan Kain, dan sekarang poin yang kedua, Bileam dalam ayat 11b. Kita baca sekali lagi ayat 11-nya ya. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Saudara, poin A, kesalahan Bileam ini apa? Kesalahan Bileam adalah tamak. Ini nabi tapi tamak. Tapi jelas dia bukan nabi asli, nabi palsu, saudara ya. Dan nabi palsu tamak, nggak usah heran. Nabi asli yang tamak saja ada kok. Nabi palsu yang tamak, wah, kekayaannya luar biasa dan mendirikan gereja memang demi uang. Kembangkan gerejanya, perluas, buat lagi di mana-mana. Pokoknya dapat duit banyak. Tamak. Seringkali pecah gara-gara duit. Kalau pecah gara-gara doktrin itu masih lumayan, saudara. Berarti mati-matian sama-sama mempertahankan doktrin. Tapi ini pecah gara-gara uang itu banyak sekali. Lihat sendirilah. Di kota Surabaya saja banyak, tidak usah sebutkan. Dan mau melakukan hal yang salah demi uang. Mau melakukan hal yang salah demi uang. Tidak pernah boleh, saudara ya. Pokoknya dapat duit, saya tidak peduli caranya. Kita tujuannya masih benar dan caranya masih benar. Tidak boleh jadi pragmatis. Pragmatis itu pokoknya tujuannya benar. Aku dapat duit untuk berikan nafkah keluargaku. Itu tujuan benar. Caranya, tidak peduli sikut kanan, sikut kiri. Tidak peduli jalannya berliku-liku. Main sogok, main segala macam cara-cara yang kotor. Pokoknya demi uang, mau melakukan hal yang salah. Nipu pendeta pun jadi asal dapat uang. Tidak apa-apa, saudara. Kalau orang nipu pendeta itu tidak apa-apa. Saat ini. Tunggu tanggal mainnya, Tuhan itu tidak buta. Dan dia Tuhan yang adil, yang maha suci. Dia benci dosa. Apalagi kalau hambanya yang sungguh-sungguh dia ditipu orang. Dia bisa izinkan itu terjadi karena alasan tertentu yang pasti ada gunanya untuk hamba Tuhan itu. Tetapi tetap penipunya itu tidak akan dibiarkan. Dibiarkan untuk sementara waktu. Tapi ada saatnya dia akan habisi orang itu. Dan saudara, khususnya sekarang dalam masa resesi ini ya. Hal ini harus diwaspadai karena penipu makin lama makin banyak. Begitu banyaknya WA yang beredar tentang orang dikirimi WA begini, lalu dipencet, lah langsung dikuras habis rekeningnya dan sebagainya. Jadi dalam masa resesi ekonomi ini harus diwaspadai banyaknya penipu, bahkan pencopet, perampok, dan sebagainya. Mereka rela bunuh orang demi uang. Mereka tidak peduli yang sana, habis duitnya sampai tidak bisa hidup, tidak mau tahu, pokoknya aku dapat duitnya. Nah, Bileam juga punya kesalahan yang lain, yaitu memberikan nasihat untuk menggoda Israel menggunakan perempuan-perempuan Moab. Dia disuruh mengutuk, tidak bisa mengutuk, saudara ya. Kan dijanjikan duit besar sekali kalau dia bisa mengutuk, tetapi setiap kali dia mau mengutuk, Tuhan atur dia sehingga yang keluar adalah berkat. 3 kali berturut-turut mau mengutuk, keluar berkat. Mungkin Bileam jengkel karena dia jadinya dimarahi sama Raja Balak itu. Sehingga akhirnya dia pikir tak kasih nasihat supaya Israelnya bisa dikutuk. Dan dia memberikan nasihat untuk menggoda laki-laki Israel menggunakan perempuan-perempuan Moab. Sebetulnya orang ini jelas sekali pintar, luar biasa. Dia tahu kelemahannya orang laki.
digoda dengan perempuan mereka jatuh dalam perzinahan, atau mereka naksir dulu perempuan itu diajak ke upacara kafir mereka, penyembahan berhala dan sebagainya, yang seringkali memang dicampur dengan perzinahan. Jadi jatuh dalam dua hal, perzinahan rohani yaitu penyembahan berhala, dan perzinahan fisik dengan perempuan-perempuan Moab. Dan akhirnya Tuhan juga hajar Israel habis-habisan. Mari kita lihat ayat-ayatnya ya. Bilangan 31 ayat 16, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam, perhatikan, atas nasihat Bileam, menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Lalu kita lihat Wahyu 2 ayat 14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi kalau di dalam kitab Wahyu ada beberapa orang menganut ajaran Bileam ini, memang tidak berarti betul-betul Bileamnya masih ada. Bileamnya sudah lama mati, saudara ya. Tapi pokoknya ajaran seperti ajarannya Bileam itu, yang memberikan nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi jelas saudara, ini kesalahan kedua dari Bileam. Selain kesalahan pertama, dia tamak dan mau melakukan apapun demi uang. Juga saudara, sekalipun dia disebut nabi dalam 2 Petrus 2 ayat 16, tetapi dalam Yosua 13 ayat 22 dia disebut juru tenung. Mari kita lihat ayatnya. 2 Petrus 2 ayat 16, tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Sekalipun dia disebut nabi itu, seluruh konteksnya dan sebagainya jelas menunjukkan bahwa dia bukan nabi yang sungguh-sungguh. Biarpun kalau dia mengutuk, orangnya dikutuk, dan kalau dia memberkati, orangnya diberkati, tetapi tidak berarti dia nabi yang sejati. Biarpun dia bisa komunikasi dengan Tuhan dan sebagainya, tidak berarti dia nabi yang sejati. Hidupnya jelas menunjukkan dia bukan nabi yang asli. Dan ayat ini, Yosua 13 ayat 22, juga Bileam bin Beor, juru tenung itu, bahwa dibunuh oleh orang Israel dengan pedang, beserta orang-orang yang telah mati tertikam oleh mereka. Disebut juru tenung itu. Jadi saudara, jelas bahwa dia nabi palsu. Ya. Lalu saudara, kalau begitu, dari atas kita sudah melihat kesalahannya, ini tamak. Ya. Lalu kesalahan yang lain, menggunakan memberikan nasihat atau menggoda Israel dan sebagainya, dan dia nabi palsu dan sebagainya. Lalu yang dimaksudkan dengan ayat 11 ini, kesalahan Bileam yang mana? Perhatikan tadi dalam Yudas 11 ini ada kata-kata oleh sebab upah. Maka jelas bahwa dari kata-kata itu terlihat kalau kesalahan Bileam yang dibandingkan dengan para nabi palsu dan gereja pada zaman Yudas itu adalah ketamakannya. Dan maunya berbuat dosa demi uang. Dan ini laki-laki bukan hal yang mengherankan kalau nabi palsu mau melakukan hal seperti itu. Saudara, untuk saudara yang tamak atau ingin kaya, renungkan dua teks kitab suci di bawah ini. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kalau ingin cepat menjadi kaya, itu bisa dipastikan dia mau dengan cara apapun. Dengan cara kotor, tidak peduli, pokok cepat jadi kaya.
Lalu 1 Timotius 6 ayat 6 ayat 10, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Saya kira ibadah ini sebetulnya salah ya. 1 Timotius 6 ayat 6. Godliness terjemahnya dalam bahasa Inggris ya. Godliness. Kesalehan sebetulnya. Tidak tahu kenapa di Indonesia terjemahkan ibadah ya. Kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Punya rasa cukup, ini sebetulnya rasa puas. Beda ya antara rasa cukup dan rasa puas. Rasa puas itu sedikit lebih tinggi. Saya punya dan merasa puas. Lebih baik punya sedikit tapi merasa puas. Daripada punya banyak, tapi tidak pernah merasa cukup pun tidak merasa cukup. Ini mana bisa sukacita. Yang ini, biarpun punya sedikit tapi merasa puas, ini yang bersukacita. Coba pikirkan dengan diri saudara. Rasa cukup, rasa puas itu ada atau tidak ada, atau sebaliknya yang ada. Selalu merasa kurang, selalu merasa kurang, selalu merasa kurang. Itu menentukan saudara hidupnya bahagia atau tidak bahagia. Kita baca ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, semua dilahirkan telanjang ya. Tidak ada yang lahir itu sudah pakai cincin berlian begitu ya, pakai pakaian yang jutaan, bawa tas yang harganya ratusan juta, dan tidak ada. Semua lahir telanjang dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Memang kalau mati itu dipakaian nih saudara, biasanya pakaiannya bagus, pakai jas kalau laki dan pakainya. Tapi itu kan mayatnya, perginya ke atas tuh apa bisa dibawa? Tidak bisa bawa apapun, saudara. Uang banyak itu buat apa kalau tidak bisa dibawa? 1 sen pun tidak bisa dibawa kok. Ya, ada yang percaya kalau bakar rumah-rumahan, duit-duitan, dan mobil-mobilan, percaya yang di sana bisa dapat. Biarlah orang-orang bodoh itu melakukan apa yang mereka percaya. Kita tidak percaya hal seperti itu. Orang mati tidak bisa membawa apapun. Lebih baik uang saudara gunakan sekarang, dan bukan gunakan secara egois, gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan untuk membantu orang yang layak dibantu. Tidak semua orang layak dibantu. Orang tidak membedakan layak dan tidak layak. Akhirnya ada pengemis yang punya mobil. Gara-gara orang bodoh banyak sekali berikan tanpa membedakan layak dibantu atau tidak layak dibantu. Ya, saya lanjutkan ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah, puaslah sebetulnya. Ya. Kalau ada makanan, ada pakaian, maka kita mestinya cukup, sudah merasa puas. Tapi mereka yang ingin kaya, yang tidak puas tadi ya, tidak puas, kepingin lebih, ingin kaya berarti ya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Menyimpang dari iman, ya, bahkan meninggalkan iman. Banyak orang pindah dari Kristen ke Islam karena di sana banyak koneksinya, sehingga dia lebih banyak, akan lebih sukses di dalam pekerjaannya. Maka ini menyimpang dari iman karena memburu uang. Jadi saudara, akar segala kejahatan itu cinta uang, itu sesuatu yang luar biasa, perlu dipikirkan ya. Ada terlalu banyak kejahatan yang disebabkan oleh uang. Bisa mencuri, bisa merampok, bisa membunuh orang, bisa menyimpang dari iman, dan macam-macam hal.
kawin pun, cari pacar pun, cari yang kaya. Tidak peduli wajahnya model kayak monyet, gak ngurus lah, pokoknya duitnya triliunan, mau saja lah. Lalu menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kan saudara, dosa itu tidak bisa membawa kebahagiaan. Jadi kalau orang ini mau berbuat dosa demi mendapatkan uang, tidak bisa tidak, dia akan mengalami berbagai-bagai duka. Hatinya tidak bakal bahagia. Jadi dikontraskan, saudara, orang yang merasa puas dan orang yang tidak pernah merasa puas dan ingin kaya dan mau mendapatkan uang dengan segala macam cara, yang ini bahagia, yang itu tidak bakal bahagia. Sekarang kita lihat poin B, menceburkan diri. NIV mengatakan have rust, telah lari ya. Rust itu ya lari sembarangan lah ya. NIV lebih jelas lagi, have rust headlong. Telah lari dengan kepala kayaknya rodok begitu saudara ya. Kepala di depan, lari sembarangan atau lari ngawur. Orang kalau sudah mau cari duit, ngawur, saudara. Tidak peduli apapun. Saya dulu sering nonton di TV, orang-orang yang ditangkap karena bawa narkoba. Bawa narkoba ditaruh begini-begini, disembunyikan bagaimana oleh orang-orang yang ya mafia narkoba. Dan dia dikasih duit besar sekali. Dan karena dia sedang butuh duit, apalagi besar sekali, dia mau. Akhirnya tertangkap, malah bisa dihukum mati. Saudara, jangan bodoh, lari dengan kepala nyeruduk begitu, dalam mencari uang. Cari uang dengan cara yang wajar dan benar menurut Alkitab. Kalau caranya tidak benar, jangan mau uang itu. Belajar untuk menguasai diri. Tidak mencintai uang, tapi mencintai Tuhan lebih daripada uang. Dan kantor taat kepada dia, bahkan dalam usaha mencari uang. Banyak yang cinta setan. Taat setan dalam mencari uang. Ya tidak apa-apa. Yang cinta Tuhan nanti kumpul dengan Tuhan di surga. Yang cinta setan nanti kumpul dengan setan di neraka. Culture Pulpit Commentary mengatakan betapa menyedihkan bahwa orang-orang kudus Allah tidak lari dengan keinginan yang sangat besar dalam jalan Allah. Seperti orang-orang berdosa dalam jalan kejahatan dan kebodohan. Orang-orang kudus ini dikontraskan dengan orang-orang berdosa. Orang-orang berdosanya lari dengan keinginan sangat besar. Jadi ngotot pokoknya maksudnya ya. Mati-matian. Tapi dalam jalan kejahatan dan dalam kebodohan. Ngotot. Nah, betapa menyedihkan. Ternyata orang-orang kudusnya tidak ngotot seperti mereka, padahal mereka ini dalam jalan Allah. Kita kalah sama orang agama lain, kalah sama saksi Yehova, kalah sama Kristen yang termasuk sekte-sekte, itu memalukan. Harusnya kita lebih semangat dari mereka, kalau kita yakin kita ada di dalam jalan Allah. Dan bukan sebaliknya lalu kalah sama mereka. Kita selesai dengan orang kedua yaitu Bileam. Sekarang orang yang ketiga yaitu Korah di dalam ayat 11c. Kita baca sekali lagi ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam,
dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Poin A, kesalahan Korah. Dalam terjemahan Indonesia, kedurhakaan seperti Korah. Kata seperti ini saya coret, karena sebetulnya tidak ada ya. Jadi kata kedurhakaan itu juga diterjemahkan berbeda-beda. RSV, NIV, dan NASB menerjemahkan rebellion atau pemberontakan. King James, gainsaying, tindakan membantah dengan kata-kata. Yunani, antilogiae. Itulah Petrus mengatakan, kata antilogia semula berarti membantah, Ibrani 6 ayat 16, tetapi itu juga bisa dilakukan dengan tindakan, Roma 10 ayat 21, seperti di sini. Di sini ini juga seperti itu. Jadi yang di sini ini memberontak sebetulnya. Jadi lebih benar tindakannya terjemahan dari RSV, NIV, dan NASB daripada terjemahan dari King James. Mari kita lihat ayat-ayat yang dijadikan referensi oleh A.T. Robertson. Ibrani 6 ayat 16, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Dan sumpah itu menjadi suatu pengakuan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Dua orang debat, rebutan harta atau bagaimana, ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku. Sumpah menjadi pengakuan baginya mengakhiri segala bantahan. Ini kan geger mulut, kan bukan berantem. Jadi bantahan di sini berasal dari kata Yunani antilogias. Itu kata dasarnya jelas sama ya. Jadi ini debat kata-kata. Tapi kalau Roma 10 ayat 21, tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku pada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Kata membantah di sini diterjemahkan dari kata Yunani antilegontas. Laki-laki kata dasarnya sama. Tapi membantah di sini ini masa cuma gegeran dengan geger lawan Tuhan dengan kata-kata. Tindakannya ini melawan Tuhan betulnya. Jadi di sini memberontak atau pemberontakan itu tadi lebih cocok seperti terjemahan dari RSV, NIV, dan NASB tadi. Ya. Jadi pertama kata sepertinya tidak ada. Jadi pemberontakan Korah gitu saja terjemahan seharusnya. Saudara, mungkin cerita Korah ini tidak terlalu populer bagi orang yang tidak banyak baca Alkitab. Jadi akan saya bacakan sedikit apa kesalahan Korah, dan itu ada dalam Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 3, di mana dia itu iri hati kepada Musa sebagai pemimpin. Dan dia menentang pemilihan dan pengangkatan Musa oleh Tuhan. Tuhan yang ngangkat, dia tak terima. Ini melawan baik Musanya maupun Tuhannya. Ya. Mari kita baca teksnya, Bilangan 16 sampai 3. Korah bin Yishar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram. Ya, selalu 3 serangkai itu disebutkan Korah, Datan, dan Abiram. Anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang, ini menghasut ya, untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu. Sudah 250 cukup banyak. Mereka ini pemimpin-pemimpin lagi. Jadi bawahnya berapa banyak? Yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat. Semuanya orang-orang yang kenamaan. Orang kenamaan bisa memberontak melawan pimpinan yang tertinggi. Ayat 3, maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus. Dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Apakah memang Musa dan Harun meninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Mereka diangkat oleh Tuhan. Mereka berdua sepanjang yang bisa kita lihat dalam Alkitab bukan sama sekali orang sombong. Malah Musanya tidak mau pertama-tama dipanggil Tuhan itu. Takut dan sebagainya.
Harus dipaksa oleh Tuhan. Jadi apakah dia meninggikan diri? Apakah Harun meninggikan diri? Tidak. Ini fitnah. Musa menjadi pemimpin tertinggi, mereka merasa dia meninggikan diri. Dan maka mereka memberontak. Dan Tuhan habisi orang-orang itu. Dia yang mengangkat Musa. Dan Musa adalah hamba Tuhan. Saya pikir-pikir ya, orang yang iri hati sama hamba Tuhan yang sungguh-sungguh ya. Saya tidak bicara tentang hamba Tuhan yang naik mobil mewah, yang istrinya pakai tas miliaran, jam tangan bisa miliaran, dan macam-macam hal. Saya tidak bicarakan itu. Saya bicarakan hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Orang yang iri hati kepada hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, mereka tidak tahu bagaimana hidup hamba Tuhan yang sungguh-sungguh itu. Seandainya mereka tahu, mereka tidak akan iri hati. Kalau hamba Tuhan tidak sungguh-sungguh, setan tidak banyak nyerang, saudara. Ini sudah tidak sungguh-sungguh kok, buat apa tak serang? Nanti dia bertobat jadi sungguh-sungguh, silakan. Dibiarin, diberkati malah. Makanya bisa naik mobil mewah. Tapi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, banyak menginjil, banyak mengajar firman, dengan disertai belajar serius. Ini setan sangat tidak senang. Ini sangat bisa dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, mempertobatkan banyak orang, mendewasakan iman banyak orang. Dan itu setan sangat tidak senang. Dia pasti menyerang habis-habisan. Memang Tuhan melindungi, tetapi Tuhan juga tahu. Petinju itu butuh sparring partner, saudara. Petinju itu boleh latihan sansak, shadow boxing, latihan apa saja. Kalau dia tidak punya sparring partner, tidak bisa tinju. Harus ada sparring partnernya. Itu yang membuat matanya tuh awas terhadap pukulan. Dan juga cara dia mengcounter pukulan lawan dan sebagainya. Itu semua membutuhkan sparring partner. Kalau mukul sancak itu gampang, sancaknya tidak mukul soalnya. Coba pakai sancak yang bisa mukul gitu. Nah, kita bisa menghindar, lalu dia mukul, kita bisa counter. Tapi kalau kita mukul sancak, ya seadanya sancak, ya diam saja dipukuli. Mukul sancak gampang, saudara. Kelihatannya orang mukulnya, wah, wah, kelihatan hebat. Belum tentu hebat kalau digunakan sungguh-sungguh dalam pertarungan. Orang putus paling partner dan Tuhan tahu itu. Karena itu, anak Tuhan atau hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, dia biarkan digodai oleh setan. Sekalipun sesuai dengan 1 Korintus 10:13, dia memang membatasi pencobaan yang setan lakukan. Supaya tidak lebih dari kekuatan orang itu, dan pada saat itu dia memberikan jalan keluar supaya orang itu dapat menanggungnya. Makanya saya tidak percaya orang Kristen bunuh diri. Bolak-balik dipersoalkan orang Kristen bunuh diri masuk surga atau tidak masuk surga. Asis berkata orang Kristen bunuh diri bisa masuk surga. Saya tidak peduli dia dosen saya tidak setuju dengan dia. Dan ada orang-orang yang berargumentasi kalau begitu bunuh diri dosa yang tidak terampunkan. Itu tidak mempersoalkan bunuh dirinya dosa yang tidak terampunkan. Bunuh diri berhasil menunjukkan janji Tuhan 1 Korintus 10:13 tidak berlaku untuk dia. Dan kalau demikian, berarti dia bukan orang Kristen, karena janji itu berlaku untuk semua orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kok bisa tidak berlaku untuk dia? Berarti dia bukan Kristen. Dia masuk ke neraka, dia tidak masuk surga itu bukan karena dosa bunuh diri itu tak terampunkan. Tapi karena dosa bunuh diri itu membuktikan dia bukan Kristen. Ya saudara,
Tuhan itu seringkali membiarkan. Dan kalau kita lihat dalam 1 Korintus 10:13 itu tidak lebih dari kekuatan kita. Kita itu seringkali aleman. Baru serang sedikit, aduh Tuhan, aku udah tahan. Tapi Tuhan tahu seberapa banyak yang bisa kita tahan, seberapa banyak yang kita tidak bisa tahan. Jadi saudara, hamba Tuhan itu makin sungguh-sungguh, makin banyak serangan setan. Makanya kehidupan hamba Tuhan itu seharusnya menderita. Mungkin tidak terlihat orang, bisa juga kelihatan, bisa enggak. Banyak penderitaan. Jadi iri hati seperti mereka ini kepada hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Ini goblok bin idiot. Coba saudara yang jalani kehidupan hamba Tuhan itu, saudara bisa nangis-nangis. Contoh lain yang boleh dikatakan persis seperti Korah adalah Diotrephes di dalam 3 Yohanes 9 dan 10. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Ini bahkan memberontak kepada Rasul Yohanes ya. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, dari kalangan Yohanes datang, nggak boleh diterima gitu ya. Dia nggak menerima, tapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengusirkan orang-orang dari jemaat. Yang mau menerima diancam, kamu menerima orang-orang tak kucilkan. Dan nggak boleh diterima. Jadi ini laki-laki ada orang yang ingin jadi terkemuka. Ingin jadi rasul barangkali dia. Nggak tahu bagaimana penderitaannya rasul. Rasul-rasul itu yang 12 itu, kecuali Yudas yang mati gantung diri, dan itu jelas bukan rasul asli. Dan Yohanes satu-satunya yang rasul yang tidak mati syahid. Yang mati karena ya usia tua. Tapi yang lain saudara, semua tanpa kecuali mati syahid, 10. Kalau Paulus juga mau dihitung, Paulus juga mati syahid juga. Sekalipun ini ada dalam tradisi. Tapi rasa-rasanya itu bisa dipercaya. Dari mulut ke mulut orang tahu dari sejak abad-abad awal. Yang ini mati bagaimana, ini mati bagaimana, ini mati bagaimana, sebagainya. Cuma Rasul Yakobus yang kematiannya ada dalam Alkitab. Yang lain tidak ada. Thomas Fenton berkata, dosa Korah adalah masuk atau menyerbu suatu jabatan tanpa suatu panggilan dan menghancurkan urut-urutan atau pengaturan yang telah ditegakkan atau ditetapkan Allah. Urut-urutannya itu Allah yang mengatur siapa jadi pendeta, siapa jadi ini, siapa jadi ini, siapa jadi nabi, siapa jadi rasul. Dan Musa dia tetapkan jadi nabi di tempat yang tertinggi. Harun itu juru bicara. Tapi Korah ini masuk menyerbu, mau rebut jabatan itu, mau kudeta kasarnya, tanpa suatu panggilan. Saudara, kalau saudara jadi hamba Tuhan tanpa suatu panggilan, maka saudara sebetulnya sama seperti Korah. Jangan jadi hamba Tuhan kalau tidak ada panggilan. Tapi sebaliknya kalau ada panggilan, jangan takut untuk menjadi hamba Tuhan. Memang berat, tapi Tuhan akan menguatkan saudara. Dan tindakan Korah ini dihukum dengan hukuman mati tentu saja. Korah, Datan, dan Abiram. Dan cerita ini memberikan pengajaran kepada kita, jangan sembarangan bertindak kurang ajar terhadap hamba Tuhan. Kecuali kalau saudara melihat bahwa hamba Tuhan itu adalah seorang nabi palsu, ini bukan hamba Tuhan.
kurang ajar terhadap nabi palsu, tidak ada masalah. Memang tanpa alasan dapat apa-apa, diam-diam lalu nabi palsu dimaki-maki, diajak, itu tidak ada gunanya. Tapi dalam suatu perdebatan kita kurang ajar, mau maki dia nabi palsu, sesat, penyesat, dan sebagainya. Tidak ada yang perlu ditakuti untuk bertindak kurang ajar seperti itu terhadap seorang nabi palsu. Dan itu juga bukan menghakimi kalau orang itu memang nabi palsu. Tapi kalau saudara menganggapnya sebagai seseorang sebagai hamba Tuhan yang sejati, saudara harus menghormatinya. Bahkan kalau ia berbuat kesalahan, sekalipun saudara boleh menegurnya atau menasihatinya, saudara harus melakukannya dengan hormat. Saya katakan ini bukan karena saya hamba Tuhan, tapi karena firman Tuhan memang mengatakan semacam demikian. Mari kita lihat ayatnya dalam Mazmur 105 ayat 15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Apalagi kalau nabi-nabiku dan orang-orang yang kuurapi itu tidak salah, lalu kamu berbuat jahat, kamu menipu dia dan sebagainya, jangan main-main. Bahkan kalau nabi-nabi itu salah, negur pun harus hormat. Karena ayat mengatakan jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Mengapa Daud tidak berani membunuh Saul? Karena dia tahu Saul diurapi oleh Tuhan sendiri. Sekalipun dia orang tidak beriman, tapi pengurapan datang dari Tuhan melalui Samuel tentu saja. Berulang kali dia punya kesempatan dan anak buahnya mendorong bunuh. Ini kesempatan. Tuhan telah serahkan dia. Tidak, dia tidak mau. Dia tunggu sampai Tuhan sendiri membunuh Saul. Baru dia menjadi raja. Sikap Daud terhadap orang yang diurapi ini, bahkan orang diurapi yang salah, ini sesuatu sikap yang harus kita tiru. Hamba Tuhan yang sejati, salah, tidak peduli sebesar apapun, boleh kita tegur, boleh kita nasihati, tapi tetap ingat dia hamba Tuhan, harus dihormati. Jadi mereka dengan hormat, menasihati dengan hormat. Dan bukannya lalu mulutnya seperti radio amatir ngomong di luaran, ceritakan kejelekannya, bahkan memfitnah tidak karu-karuan. Banyak orang seperti itu. Ada yang dari kalangan jemaat saya, biarin saja. Nanti tahu sendiri bagaimana. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin B. Hukuman dari Korah, atau hukuman terhadap Korah, termasuk Datan dan Abiram ya. Dia mati ditelan bumi yang terbelah. Ini ada dalam Bilangan pasal 16 ayat 23 sampai dengan 33. Terlalu panjang untuk saya bacakan, saya baca sendiri. Jadi buminya tahu-tahu terbelah, masuk, buminya nutup. Dan Thomas Manton mengatakan mereka yang membuat perpecahan dalam jemaat, bumi terpecah untuk menelan mereka. Saudara, hati-hati kalau madu domba ya. Jangan main-main ngadu domba. Itu domba Tuhan. Kalau ngadu domba mecah gereja, mecah. Karena setiap ngadu domba selalu ada yang pro sini, ada pro sana. Akhirnya pecah. Dan orang yang bertanggung jawab atas perpecahan gereja seperti ini sebetulnya layak dihukum seperti Korah. Bumi terpecah untuk menelan mereka. Karena itu hati-hati ya. Jangan adu domba, jangan berusaha memecah gereja. Kita seharusnya mempersatukan gereja, bukan memecah gereja. Tapi lain ceritanya kalau gereja itu gereja sesat. Kalau gereja itu gereja sesat,
Dan ada orang yang Kristen yang saya anggap sungguh-sungguh di sana. Saya selalu nasihatkan keluar dari gereja itu. Ini bukan memecah gereja, karena gereja sesat itu sebetulnya bukan gereja. Dari sana memecah gereja. Saya berusaha mengeluarkan dia dari yang bukan gereja dan memasukkan dia kepada yang sungguh-sungguh gereja. Bolak-balik saya nasihatkan seperti itu. Dari dulu saya nasihatkan. Perkara mereka mau atau enggak, nanti itu urusan mereka dengan Tuhan. Tempo hari di Facebook ada yang saya katakan, gereja itu bukan gereja. Bagi aku gereja tetap ngotot, saya blogger. Tidak ada gunanya ngomong dengan sampah seperti itu. Buat apa? Padahal dia sendiri ngomong tentang gerejanya. Dia beritahu itu bukan gereja, tetap mempertahankan itu gereja bagiku. Memang gereja benar itu bukannya gereja sempurna, tidak ada gereja sempurna. Tetapi kalau sesat, ajarannya memang sesat, apakah sesat itu banyak yang sesatnya dari sinode sampai anak sekolah minggu sesat semua. Tidak bisa dibetulkan gereja seperti itu. Keluar dari gereja itu dan bentuk gereja baru atau masuk ke gereja yang lain yang adalah gereja yang benar. Nah, tentang penggunaan contoh-contoh orang zaman dulu. Kain, Bileam, dan Korah. Dari sudut pandang Yudas, memang ini orang-orang zaman dulu kan ya. Zaman perjanjian lama, dia tetap sudah masuk zaman perjanjian baru, jadi beda waktu cukup jauh ya. Dengan dosa-dosa mereka, pulpit komentari memberikan komentar sebagai berikut. Dosa hanya mengulang dirinya sendiri pada waktu ia melestarikan dirinya sendiri. Dalam banyak bentuk yang baru, kita mengenali dosa-dosa lama belaka, yaitu iri hati, ketamakan, dan kesombongan. Tapi dosa dari orang-orang itu juga ya, iri hati, ketamakan, kesombongan, kekurangan ajaran, dan sebagainya. Ya, iri hati menyebabkan kekurangan ajaran itu. Iri hati menyebabkan pembunuhan dan macam-macam hal. Tapi kalau kita makanya belajar sejarah, baik itu sejarah Alkitab maupun sejarah kekristenan, pentingnya salah satunya adalah ini. Dosa itu mengulang dirinya sendiri. Pada waktu dia melestarikan atau mengabadikan dirinya sendiri. Karena dosa seperti itu terus ada sampai akhir zaman. Dalam banyak bentuk yang baru kita mengenal dosa-dosa lama belaka. Dulu tidak ada teologi kemakmuran, saudara. Mana ada teologi kemakmuran? Lalu muncul yang menjadi cakal bakalnya teologi anak raja. Itu seingat saya tahun 70-an akhir sudah ada, atau 80-an awal. Teologi anak raja sama saja, karena anak raja maka kita harus kaya. Nah, sekarang belakangan lalu menjadi teologi kemakmuran. Dan makin lama makin banyak orang yang lalu mendirikan gereja demi uang. Tujuannya sama sekali bukan melayani Tuhan. Tujuannya cari uang, mengeruk uang sebanyak-banyaknya. Tidak peduli itu harus dilakukan dengan menipu jemaat. Persembahan persepuluhan diharuskan, saya setuju. Tetapi kalau diharuskan dengan motivasi supaya mereka menjadi kaya, ini yang saya tidak setuju. Lalu ada first fruit itu ya, persembahan pertama, persembahan sulung dan sebagainya.
Orang kerja gaji bulan pertama seluruhnya harus diberikan gereja. Gendeng. Apa urusannya dengan first fruit? Tidak ada hubungannya, saudara. First fruit dalam perjanjian lama itu, pertama menurut saya itu hukum seremonial sudah tidak berlaku. Kedua, itu kalau orang punya tanaman, pertama-tama muncul buah awal. Biasanya sedikit. Nah, itu first fruit, itu dipersembahkan pada gereja. Tidak berarti seluruh persembahan pada kali pertama diberikan. Karena setelah first fruit ini muncul buah yang lain yang jauh lebih banyak. Ini tidak dipersembahkan untuk gereja. Mungkin diberikan persepuluhan, tapi tidak diberikan persembahkan semuanya untuk gereja. Jadi gereja yang haruskan atau persembahan pertama, gaji pertama semuanya harus untuk Tuhan, atau gaji bulan Januari semuanya untuk Tuhan. Ini gereja mata duitan yang bukan gereja menurut saya. Dan ini lagi-lagi mengulang dosa-dosa lama. Ketamakan. Sekarang ada pendeta-pendeta yang ingin jadi orang yang populer. Bukan nama Tuhan yang dimuliakan, nama dia yang dimuliakan. Jadi dalam pelayanan cari nama. Nomor satu cari nama. Bangga sekali kalau pergi keluar kota atau kemanapun lalu ada orang yang nyapa begitu ya. Lalu orang kenal dia. Kalau saya malah tidak senang. Tidak punya privasi rasanya. Di mana-mana dikenal orang. Tapi ada orang yang senang itu. Wah, aku orang terkenal. Ini apa? Kesombongan. Dosa lama mengulang lagi. Gereja tidak senang gereja lain. Kalau warung tidak senang warung lain itu masuk akal. Itu sekuler kok. Tapi gereja ini rohani tujuannya memuliakan Tuhan. Kalau gereja lain itu adalah gereja yang benar, yang sama-sama ingin memuliakan Tuhan. Kenapa tidak senang? Laki-laki dosa lama ini iri hati. Saudara, hati-hati dengan dosa-dosa lama yang mengulang dirinya, sekalipun bentuknya mungkin rada berubah, tetapi sebetulnya intinya sama. Jadi karena itu hati-hati terhadap dosa-dosa ini, iri hati, ketamakan, dan kesombongan. Sekarang kita masuk dalam poin C, saudara. Penggunaan 3 kata kerja yang berbeda dalam 3 contoh di atas. Pertama, saudara, waktu bicara tentang Kain, dikatakan mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Ya, perhatikan kata mengikuti ini ya. Pada waktu membicarakan Bileam, dikatakan mereka menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Menceburkan diri dalam NIV, they have rushed. Mereka cepat-cepat atau mereka lari. Kalau ini mengikuti. Ini lari atau menceburkan diri. Lalu yang ketiga, mereka binasa karena kedurhakaan Korah. Atau seperti ini sudah saya katakan, mestinya tidak ada ya. Ini coret saja. Saudara, ini suatu perkembangan yang progresif ya. Kalau dilihat kata kerja mengikuti, lalu menceburkan diri, lalu binasa. Jadi mula-mula mereka masuk atau mengikuti jalan yang sesat atau salah. Lalu mereka lari di jalan itu. Kalau cuma mengikuti ya biasa bisa jalan kalem-kalem. Lari ngotot di jalan yang salah itu. Dan akhirnya mereka binasa di jalan itu. Hati-hati yang fanatik dengan gereja yang salah. Fanatik dengan gereja yang sesat. Tahu gerejanya sesat, tahu gerejanya
salah, tapi tetap ikut secara fanatik. Sekali gereja ini, tetap gereja ini. Itu pengertian atau moto seperti itu bisa membawa saudara ke neraka, saudara. Kita harus fanatik kepada Kristus dan kepada firman-Nya, bukan kepada gerejanya atau pendetanya atau alirannya. Saya lanjutkan, saudara, ada dua hal yang harus diperhatikan tentang kebinasaan mereka ini. Pertama, poin A, kata-kata mereka binasa. Dalam NIV dan NASB ini terjemahnya, they have been destroyed. Mereka telah dibinasakan atau dihancurkan. NASB perished atau telah binasa. Digunakan bentuk lampau, aorist tense, sekalipun belum terjadi. Ini kan bicarakan nabi-nabi palsu pada zamannya Yudas. Ya memang akan binasa seperti Korah, tetapi masih akan. Belum terjadi kan? Tapi mengapa digunakan bentuk lampau atau aorist tense? Saya kira sudah pernah saya bicarakan hal seperti ini. Dalam terjadinya suatu nubuat, seringkali digunakan bentuk lampau, biarpun nubuat itu mengarah ke masa yang akan datang. Seakan-akan itu sudah terjadi, maka digunakan bentuk lampau. Saking pastinya itu bakal terjadi, maka digunakan bentuk lampau, biarpun itu belum terjadi. Jadi ini bukan salah penggunaan tense, tetapi itu cara mereka bicara. Kalau kita masuk dalam poin B, semua orang jahat yang dipakai sebagai contoh oleh Yudas mempunyai akhir yang mengerikan, yaitu orang Israel yang tidak percaya ayat 5, malaikat yang jatuh ayat 6, orang Sodom dan Gomora ayat 8, Kain, Bileam dan Korah ayat 11. Bandingkan ini semua dengan Mazmur 73, saya tidak berikan cara baca sendiri ya. Mazmur 73 itu mula-mula menceritakan enaknya orang jahat. Wah, enggak ada tulah, enggak ada apa. Wah, pokoknya semua serba bagus. Itu saudara bisa baca dalam Mazmur 73 itu ayat 3 sampai ayat 14. Tapi lalu menunjukkan akhir dari orang jahat itu ada dalam Mazmur 73 ayat 17 sampai dengan 20. Ini menyebabkan pemazmur itu tidak mau mengikuti orang jahat itu, tetapi sebaliknya ingin tetap dekat dengan Tuhan, ayat 28. Karena itu saudara, setiap kali saudara iri hati kepada orang jahat dan mau mengikuti mereka, satu hal saja yang direnungkan, jangan hidup mereka saat ini. Mereka bisa sangat enak, sangat mewah, tidak sakit-sakitan dan macam-macam hal. Yang saya perlu lihat, akhir hidup mereka. Melihat Lazarus dan orang kaya, jangan dilihat pada waktu mereka hidup. Pada waktu mereka hidup, Lazarusnya mengenaskan. Orang kayanya enak sekali pesta pora tiap hari. Tapi akhir hidup mereka atau setelah mereka mati terbalik dan ekstrimnya menjadi lebih nemen bedanya. Karena yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Jadi setiap kali saudara mau iri hati sama orang jahat, pikirkan akhir hidup mereka begitu. Saudara mau ikuti, kepingin masuk neraka. Saudara sinting atau bagaimana? Jauhi segala macam kejahatan. Percaya kepada Kristus. Berusaha matian mentaati dia, melayan dia, memuliakan dia. Memang berat. Setan menyerang habis-habisan. Tapi akhir hidupnya itu bahagia selama-lamanya di surga. Biar semua ini mendorong saudara ke arah ke jalan yang benar. Renungkan dan arahkan hidup saudara ke jalan yang benar. Supaya akhirnya saudara berbahagia. Tuhan memberkati saudara. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman Tuhan. Dan melihat 3 contoh orang dalam perjanjian lama yang jahat. Yang akhir hidupnya mengerikan. Bila kami belajar dari pelajaran ini, untuk tidak mengikuti jejak orang-orang jahat itu, boleh jadi dalam kehidupan di dunia mereka enak. Tapi akhir hidup mereka yang harus kami lihat. Berikan kebijaksanaan untuk selalu menyadari itu. Dan dengan demikian kami semua mau terus percaya Kristus dan ikut Dia. Tak peduli sekarang harus menderita. Tapi dengan iman bahwa nanti kami akan berbahagia selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.